Masyarakat Malaysia menyebut timnas Indonesia U19 bakal menjadi korban timnas Malaysia U19 selanjutnya di Piala AFF U19 2024. Pendapat tersebut ramai disampaikan publik Malaysia di media sosial X. Seperti diketahui, timnas Indonesia U19 akan menghadapi Malaysia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB. Media sosial X pun ramai soal prediksi laga semifinal antara timnas Indonesia U19 melawan Malaysia U19. Tidak sedikit yang mengatakan pasukan Indras Jafri bakal jadi korban timnas Malaysia U19 selanjutnya. Salah satunya pada unggahan foto di akun The ASEAN Ball saat mengunggah foto hasil pertandingan Thailand U19 versus Malaysia U19 yang berakhir imbang 1-1. Hasil tersebut sekaligus membawa Harimau Malaya Muda keluar sebagai juara grup C. Tanhiah Malaysia juara grup, mangsa seterusnya adalah timnas Indonesia. Ujar akun netizen Malaysia, seperti diketahui timnas Indonesia U19 lebih dulu melaju ke semifinal Piala AFF U19 sebagai juara grup A. Pada babak 4 besar nanti, Garuda Muda akan menghadapi Malaysia U19 yang baru saja memastikan diri ke semifinal dengan status juara grup C. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hai membagikan cerita sedih tentang neneknya yang meninggal dunia sehari sebelum ia mengambil sumpah untuk menjadi WNI. Tom Hai resmi menjadi WNI pada Maret 2024. Pemain berusia 29 tahun ini langsung debut ketika timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ex-pemain SC Heerenveen menandai debutnya dengan membuat assist. Tom Hai juga telah mencetak gol pertamanya bagi skuad Garuda ketika melawan Filipina. Di balik kemulusannya membela timnas Indonesia, Tom Hai ternyata menyimpan cerita sedih. Pasalnya neneknya meninggal dunia sehari sebelum ia menjadi WNI. Ya, ceritanya memang seperti itu. Saya dapat kabar kalau proses naturalisasi bisa dilanjutkan tepat sebelum nenek meninggal. Sekitar seminggu sebelum nenek meninggal, saya harus ke Indonesia untuk mengurus semuanya. Cerita Hai emosional bahkan sampai menangis. Gelandang termahal timnas Indonesia ini melanjutkan ceritanya bahwa dirinya punya ikatan yang kuat dengan keluarganya. Ikatan keluarga saya sangat kuat. Kakek saya selalu menjadi penggemar terbesar saya, tapi meninggal beberapa tahun lalu, nenek saya masih punya banyak keluarga di Indonesia. Faktanya saya sempat mengatakan itu kepadanya dan dia bisa memberi respons. Itu sangat berarti bagi saya, beber Tom Hai. Tom Hai menjelaskan perasaannya seperti roller coaster, karena ia harus mengurus naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Kemudian pemain 29 tahun ini langsung terbang ke Belanda untuk mengucapkan selamat tinggal. Pencarian Shin Tae-yong dan PSSI terhadap striker house goal masih terus berlanjut. Timnas Indonesia membutuhkan striker one shoot one goal guna memuluskan jalan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah nama masuk radar naturalisasi PSSI, mulai dari Ole Romney hingga Mauro Zijelstra. Kedua nama tersebut bermain di Belanda. Belakangan, mencuat satu nama lagi. Seorang penyerang versatile yang satu tim dengan Mace Hilgers di FC Twente. Namanya Daan Rots. Ia merupakan pemain keturunan Indonesia. Darah Palembang mengalir di nadi sang pemain bernomor punggung 7 di FC Twente tersebut. Menariknya, catatan Daan Rots begitu mentereng di Belanda. Profilnya sangat cocok dengan kriteria striker yang diinginkan STY dan PSSI untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Pada musim 2023-2024, Daan Rots menunjukkan performa yang impresif di Eredivisie. Rots bermain dalam 33 pertandingan atau setara 2.600 menit musim ini. Catatan tersebut menunjukkan bahwa ia termasuk pilihan reguler di tim utama FC Twente. Merumput 33 kali di Liga teratas Belanda, Daan Rots berhasil mencetak 7 gol. Performanya tidak hanya terbatas pada mencetak gol. Daan Rots juga berkontribusi dalam menciptakan peluang bagi timnya dengan 10 assist yang dicatatkannya. Tak hanya itu, ia dikenal sebagai pemain yang dinamis dengan kemampuan untuk bermain di beberapa posisi di lini depan.
Meskipun posisi utamanya adalah winger kanan, Daan Rhodes bisa ditempatkan di posisi striker nomor 9. Kecepatannya dan kemampuan dribbling menjadi keunggulan Daan Rhodes. Menilik statistik mentereng Daan Rhodes dan usianya yang relatif muda, ia layak dipertimbangkan Ketum PSSI Erick Thohir dan STY untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan komentarnya usai menerima Golden Visa dari Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis. Jokowi memberikan akses perdana Golden Visa ke Shin Tae-yong secara simbolis di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Shin Tae-yong pun mengucapkan terima kasih karena bisa mendapat Golden Visa dari Presiden Jokowi. Terima kasih banyak kepada Bapak Jokowi, saya akan berusaha lebih keras untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ayo Garuda terbang tinggi, ucap STY. Sementara itu dalam sambutannya, Jokowi mengatakan layanan Golden Visa ini diberikan untuk memberikan kemudahan kepada WNA yang mau berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Hari ini kita akan meluncurkan layanan Golden Visa untuk memberikan kemudahan kepada WNA untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia, kata Jokowi. Namun Jokowi mewanti-wanti agar WNA yang mendapatkan Golden Visa benar-benar diseleksi. Ia tak ingin WNA yang berbahaya justru masuk ke Indonesia dengan semena-mena. Golden Visa merupakan layanan baru dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Terdapat sejumlah layanan yang dapat dinikmati, antara lain yaitu individual investor dan diaspora. Dalam penyerahan Golden Visa tersebut, Shin Tae-yong yang baru menjalani operasi. Pria 53 tahun tersebut juga semeringah karena terus mengumbar senyuman sepanjang acara. Di sisi lain, banyak netizen yang senang dengan hadirnya kembali STY di Indonesia. Shin Tae-yong baru saja mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI setelah berhasil menorehkan sederet rekor bersejarah bersama Timnas Indonesia. Meski belum ada hitam di atas putih, PSSI dan Shin sudah sepakat akan menangani Timnas Indonesia hingga 2027. Nama Reno Moons sempat menjadi perbincangan publik tanah air karena asal-usulnya yang dekat dengan Indonesia karena lahir di Jakarta. Meski lahir di ibu kota, diketahui ayah dan ibu Reno Moons ternyata merupakan warga negara Jerman dan tak memiliki darah Indonesia. Karenanya, banyak yang mengulik kemungkinan pemain berusia 18 tahun itu membela Timnas Indonesia di kemudian hari. Sebagian netizen berpendapat bahwa Reno Moons bisa saja dinaturalisasi karena ia lahir di Jakarta, sama seperti Elkan Bagot yang lahir di Bangkok dan didekati Thailand. Sebagian lainnya menilai sulit bagi PSSI menaturalisasi Reno Moons karena dirinya hanya numpang lahir di Jakarta dan tak punya ikatan dengan Indonesia. Jika mengacu pada Statuta FIFA Pasal 7 mengenai kewarganegaraan baru, Reno Moons sejatinya bisa saja dinaturalisasi karena dirinya lahir di Indonesia. Reno Moons merupakan pemain berposisi tengah yang lahir pada 2 Oktober 2005 di Jakarta. Hanya saja saat ini dirinya berkewarganegaraan Jerman. Australia ketakutan mendapati rumor Mace Hilgers dan Daan Rhodes kabarnya akan merapat ke Timnas Indonesia. Hal ini mengkonfirmasi bahwa skuad Garuda akan jadi timnas terkuat di Asia Tenggara. Media Australia, Sydney Morning Sports mengatakan jika dua nama ini jadi memperkuat Timnas Indonesia, skuad Garuda bakal jadi tim kuat di Asia. Perlu diketahui juga bahwa rumor terhadap program naturalisasi Timnas Indonesia Daan Rhodes dan Mace Hilgers telah menjadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Kabar tersebut ternyata disoroti media Australia, Sydney Morning Sports dalam artikel Presiden Thohir, Indonesia akan menaturalisasikan dua bintang asal Belanda untuk bersaing dengan Australia. Dalam artikel tersebut, Sydney mengklaim bahwa jika Indonesia diperkuat Mace Hilgers dan Daan Rhodes, maka Timnas Indonesia akan menjadi tim terkuat di Asia Tenggara. Nama Daan Rhodes mencuat di tengah alotnya perkembangan status striker FC Utrecht oleh Romeni yang disebut akan dinaturalisasi. Timnas Indonesia memang gencar sedang melakukan perbaikan di lini serangnya. Seperti halnya oleh Romeni, Daan Rhodes merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda tertinggi atau Eredivisie. Bahkan Daan Rhodes bermain bersama pemain keturunan Indonesia yang dari dulu santer terdengar namanya,
yakni Mace Hilgers. Dikutip dari laman Transfermarkt, Daan Rots telah memainkan laga sebanyak 40 kali musim ini. Penyerang tersebut berhasil mengemas 9 gol dan assist. Namanya tenar di Indonesia karena disebut memiliki darah keturunan Indonesia. Tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan teranyar di akun Instagram milik dia sendiri. Pemain FC Twente ini memberi suka terhadap postingan Fardi Bahdim. Kemudian nama Miss Hilgers kembali membuat geger media sosial. Kali ini unggahan foto di akun Instagram pribadinya menjadi sorotan netizen Indonesia. Pasalnya dalam salah satu foto, Hilgers terlihat mengenakan gelang berwarna merah putih. Meskipun Hilgers tidak memberikan keterangan apapun terkait gelang tersebut, netizen Indonesia terlanjur berimajinasi. Kolom komentar unggahan Hilgers dibanjiri dengan doa dan dukungan agar pemain berusia 23 tahun itu segera bergabung dengan timnas.